Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Imrina Liteva, NIM 2003030036, kelas A semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-11 dari tugas saya, tugas pengantar Sosiologi. Yang pertama dari bab 1, pendahuluan. Memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar itu harus berkontribusi pada atau jika tidak memainkan peran dalam kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional, manfaat dari seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi sejak kami menulis Perspektif in Sosiologis, edisi pertama pada tahun 1979. Untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang ini, kecenderungan dan beberapa pemahaman alasan filosofis dan teoritis mereka signifikasi, kami harus menyusun kembali seluruh bentuk buku di edisi sebelumnya itu. Perspektif yang dijelaskan dalam 3 edisi pertama sama sekali tidak hilang, sama sekali tidak dari adegan sosiologis atau bahkan intelektual yang lebih luas. Tetapi pentingnya mereka dalam mendefinisi dari keempat buku ini, kebutuhan dulu dan sekarang adalah memberi kehadiran yang jauh lebih besar untuk posisi-posisi terutama krisis strukturalisme dan post-strukturalisme yang meskipun disebutkan secara komprehensif. Bab yang kedua, pada bacaan telah kami berikan Marx adalah seorang humanis karena dia pahami sebagai memiliki mewarisi dan gagasan Hegelian bahwa manusia adalah pusat sejarah, dan sejarah itu cerita perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh fokus sejarah terpusat pada tema pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di dalam fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan ia bentuk di sekitar pusat oposisi yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Kontradiksi seperti itu bisa menjadi ditemukan dalam suksesi setiap tahap sejarah, karena tahap masyarakat berikutnya mengambil perkembangan lebih lanjut dari sifat terungkap dari spesies manusia. Bab yang ketiga, Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir ada perdebatan tentang apakah pekerjaan hidup Weber benar-benar kesatuan utuh, dan jika demikian, apakah pemersatu itu rasionalisi telah dicalonkan. Dalam kami melihat bagaimana kasus itu seperti yang dibuat, akan menjadi jelas seberapa besar pengaruh Weber bahkan pada kaum Marxis. Penekanan Weber pada sumber selalu irasional dari yang tampaknya rasional fenomena seperti struktur dan prosedur administrasi dan pandangan hidupnya yang suram dan masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi. Bab yang keempat, pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial bahasa Inggris. Cukup besar, dia adalah salah satu tokoh kunci yang Talcott Parsons lihat di bab 5 diidentifikasi sebagai pembuat terobosan yang menentukan. Dengan keterbatasan pemikiran abad itu berhasil mereka dan ia anggap sebagai pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun rekreasi atau reaksi terhadap Parsons adalah dasar konservatisme fungsionalis dan pandangan Konfusius yang diduga menekan kesepakatan dari harmoni dalam masyarakat dan mengecilkan konflik.
orang yang memegang kekuatan sosiologis itu jadilah ilmiah. Saat ini penilaian yang keras dan meremehkan ini sedang dipertimbangkan kembali, dan implikasi radikal dari pemikirannya sedang ditekankan. Pertimbangan tentang ide dasar sosiologis juga berpengaruh pada apa yang saat ini dianggap sebagai radikal, gagasan seperti teoritis Prancis kontemporer dan sosiologi Anglo-Amerika. Bab yang kelima, Parsons adalah tokoh penting perkembangan sosiologi modern, hingga seterusnya reaksi terhadapnya seperti melalui pengaruh positifnya meskipun dia terus melakukan penganut kontemporer. Namun keyakinannya bahwa Parsons mengembalikan konflik kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat, memindahkan isu-isu ini ke posisi sentral, di mana bagi kebanyakan sosiolog mereka tetap sampai hari ini memang lihat karena yang setelah tahun 1960-an paling menarik bagi komunitas sosiologis telah menjadi orang yang telah memberikan makna sentral pada hubungan kekuasaan. Bab yang keenam, interaksi simbiolik. Interaksi simbiolik diterus praktikan dan penelitian tetap produktif, tetapi telah menjadi terpinggirkan relatif terhadap arus utama sosiologis pikir, dikreditkan dengan membuat kontribusi penting untuk relativistik sosial pemikiran, terutama melalui ide-ide teori perlombaan. Itu tidak kurang dianggap sebagai telah ditinggikan oleh relativisme yang lebih drastis dan mencakup segalanya. Doktrin strukturalis adalah postmodernis. Bab ketujuh, etnometodologi. Etnometodologi dihargai dan disalahkan karena membuat salah satu yang paling kritis kontribusi stabilisasi ortodoks sosiolog yang telah didirikan diri mereka sendiri. Kemungkinan segala jenis pemerintahan dianggap objektif. Meskipun terpinggirkan, etnometodologi tetap kontroversial, strukturalis, dan postmodern sikap dan sosiolog. Bab yang ke-8, Marxisme Barat. Meskipun tulisan-tulisan utama Marshall Frankfurt dibuat pada periode pada akhir 1920-an sampai 1960-an, pengaruh mereka mencapai puncaknya sejak awal 1960-an ke awal 1980-an. Sekarang tertanam bahwa ada banyak budaya intelektual akademis seperti yang ditunjukkan bab 2 dengan memudarnya minat-minat baru pada ide Marxis pada sosiologi kritik terhadap masyarakat industri landasan intelektual. Bab yang ke-9, strukturalisme, memainkan peran dan kuat dan telah mengarahkan kembali sosiolog Anglo-Amerika pemikiran Eropa. Itu juga mendobrak batasan disiplin sejauh metode strukturalis yang bersumber dari antropologi dan linguistik ternyata menjadi sarana menganalisis fenomena budaya secara utuh. Itu memiliki pengaruh dan yang sangat kuat karya sastra di mana teori menjadi istilah kunci sebagai hasilnya dikombinasikan dengan pengaruh perhatian Marxisme Barat dengan hegemoni budaya. Sifat tentang apa dalam strukturalisme? Bab yang ke-15, kami mencatat sebelumnya dalam buku ini bahwa arah pemikiran sosiologis tahun 1960-an ketika mulai ditetapkan sebagai mata pelajaran universitas di Inggris adalah bentuk politik ekonomi. Saat itu kami melanjutkan dan masuk tahun 1960-an adalah bentuk keadilan politik dan ekonomi. Itu kami melanjutkan untuk menyerahkan bahwa jalan yang diambil oleh sosiologi selama setengah abad terakhir paling baik dipahami dengan melihatnya dalam konteks politik dan ekonominya.
sebagai rangkaian tanggapan terhadap peristiwa yang gerakan di masyarakat luas. Tidak hanya politik jelas diambil alih oleh politik identitas, tetapi juga toleransi kerangka dan rentang global Marxisme diganti dengan terfragmentasi, terakolokasinya perspektif di mana ada strategi sekarang yang ada taktik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.